Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan mahasiswa dimanapun panjenengan berada. Jumpa kembali pada mata kuliah mengantar psikologi dengan materi karakteristik kepribadian. Sebelumnya saya ingin menyapa rekan-rekan mahasiswa dimanapun panjenengan berada. Bagaimana kabarnya? Saya harap panjenengan semua dalam keadaan kabar baik serta sehat. Baik, kali ini kita akan mengupas tentang karakteristik kepribadian. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap orang itu memiliki karakteristik kepribadian yang unik, yang berbeda, yang beragam, yang tiap orang dengan orang lain tidak sama. Sekalipun ada anak yang kembar, tetap juga punya karakteristik kepribadian yang berbeda pula. Definisi kepribadian ya, bahwa personality sesungguhnya kepribadian berasal dari kata persona ya, yang pada mulanya kata persona ini menunjuk pada topeng yang biasa digunakan oleh pemain sandiwara di zaman Romawi dalam memainkan perannya yang lambat laun. Kata persona, personality berubah menjadi satu istilah yang mengacu pada gambaran sosial tertentu yang diterima oleh individu dari kelompok masyarakat. Pengertian kepribadian ada beberapa pendapat dari para ahli ya. Salah satunya adalah menurut Woodward, Yusuf dan Juntika tahun 2007 mengemukakan bahwa kepribadian merupakan kualitas total individu. Kemudian yang kedua, menurut hasil Yusuf dan Justika tahun 2007 mendefinisikan gambaran total tentang tingkah laku individu yang terorganisasi. Perbedaan kepribadian bahwa pola perilaku dan cara berpikir yang khas yang menentukan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Kepribadian kita, tiap orang yang begitu unik dan berbeda akan menentukan adaptasinya terhadap lingkungan sosial di mana dia berada dan tinggal. Kemudian kedua, orang cenderung bertindak dan berpikir dengan cara tertentu pada berbagai situasi. Bahkan kalau sudah bicara kepribadian, kemudian karakter, bersikap itu tidak direncanakan, otomatis karena sudah hal pembiasaan, sudah menjadi jiwa dari orang tersebut ya. Kemudian karakteristik merupakan membedakan individu satu dengan individu yang lainnya. Seperti yang kita ungkap kemarin tentang multiple intelligence adalah kecerdasan yang beragam, yang unik, yang tiap orang memiliki hal yang beda. Ada namanya kecerdasan kinestik atau istilahnya body smart ya, adalah orang yang diberi anugerah yaitu memiliki kelebihan dalam bergerak secara fisik, dan ini bisa kita jumpai dari contoh-contoh para aktor film, adegan-adegan berkelahi yang lincah, kemudian atlet balet, sepak bola, pemain basket, mereka memang memiliki yaitu kecerdasan dalam sisi kinestik. Ada lagi kecerdasan yaitu musikal, adalah mereka yang memiliki kelebihan dalam mengolah suara, kemudian menciptakan, mengkreasikan lagu-lagu dan musik. Kemudian ada lagi smart atau visual spasial ya, kecerdasan spasial, mereka diberikan kelebihan dalam membuat desain 3 dimensi seperti desainer gedung, desainer ruangan ya. Ini apalagi ada prodi planologi, desain taman kota ya. Kemudian ada lagi kecerdasan yaitu interpersonal, yaitu kemampuan smart ya, bagaimana dia bisa merespon, menanggapi orang lain dengan cepat, memahami, mengerti perasaan dan pikiran orang lain. Ada lagi verbal linguistik, kemampuan yaitu kecerdasan berupa kemampuan dalam olah vokal, olah suara yang biasanya dimiliki oleh para pembawa acara, kemudian para orator, para pembicara,
para orang-orang yang memang memiliki kelebihan dalam sisi linguistik, penceramah. Seperti yang kita ketahui bersama, Bung Karno ini salah satu orang yang memiliki kelebihan pada sisi itu verbal linguistik. Ketika beliau pidato betul-betul sangat menggelegar, menguasai audien, bahkan beliau sering dapat istilah sebagai Singapodium. Beliau memiliki word smart ya, kecerdasan atau verbal linguistik. Ada lagi logical matematik, yaitu logic smart, kecerdasan dalam matematik, kecerdasan dalam angka ya, yang biasa dimiliki oleh para ilmuwan, orang-orang yang mengahli di bidang sains ya. Ada lagi self smart atau intrapersonal, adalah mereka yang memiliki kecerdasan untuk memahami diri sendiri, akrab dengan diri sendiri, bisa berbicara dengan diri sendiri, merenung, dan ini biasa dimiliki oleh para filosof ya, orang yang merenung kemudian menciptakan karya-karya berkaitan dengan hakikat hidup, hakikat manusia sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Kemudian ada lagi nature smart ya, atau naturalistik, kemampuan dalam beradaptasi pada lingkungan. Ada 7 kecerdasan baru manusia, yaitu produk mereka belajar di era new normal. Pertama adalah kecerdasan teknologi, adalah kemampuan untuk memahami dan memanfaatkan teknologi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa teknologi itu semakin hari bahkan tiap waktu terus mengalami inovasi, perkembangan yang terbaru. Bagi orang yang memiliki kecerdasan teknologi, dia selalu adaptasi dengan cepat terhadap berbagai perkembangan teknologi dan mencoba untuk mampu menguasai teknologi, karena teknologi memberikan kemudahan, memberikan kelancaran dalam bekerja, dalam berkomunikasi. Karena dengan teknologi, efisiensi waktu, tenaga, pikiran, biaya. Kemudian yang kedua adalah kecerdasan sosial dan emosional, adalah kemampuan untuk berempati, berinteraksi, dan mempengaruhi orang lain. Ini sangat penting, dibutuhkan di era dewasa ini untuk bagaimana mampu menjalin mitra, kemudian bekerja sama, kemudian membangun jaringan-jaringan untuk mewujudkan kerjasama serta goal-goal sebuah gagasan bersama ya. Kemudian yang ketiga adalah kecerdasan kontekstual, adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan membuat alternatif serta mengeksekusi dengan tepat secara kontekstual sesuai dengan kondisi real di lapangan. Ada lagi kecerdasan yang berikutnya, yang keempat adalah kecerdasan moral. Nah, disinilah kemampuan yang sangat urgent sekali adalah untuk mencapai tujuan sesuai dengan nilai moral yang berlaku di masyarakat. Etika, unggah-ungguh, toto kromo, ini hal yang ada di masyarakat, kita pelajari, kita pahami, kita taati, dan untuk dilaksanakan bersama sebagai wujud kita sebagai masyarakat, makhluk sosial ya, yang selalu menjaga ketertiban bersama. Kemudian yang berikutnya lagi, yang kelima adalah kecerdasan generatif. Nah, ini adalah kemampuan yang sangat penting ya, untuk melahirkan ide-ide baru ya, melahirkan gagasan-gagasan baru yang inovatif, yang betul-betul memberikan sebuah keberadaan baru yang bermanfaat dan juga efisien tentunya. Yang berikutnya lagi, keenam adalah kecerdasan eksploratif dan juga transformasional serta kecerdasan ekosistem. Kita ketahui bersama bahwa dalam sisi personality, tiap orang secara umum dibagi ada 4 ya. Ada sanguin, ada koleris, ada melankolis, dan pragmatis ya. Orang sanguin itu cenderung mereka orangnya sangat hangat ya, komunikatif, penuh bersahabat, belas kasih sayang, responsif, kemudian antusias, dan ciri-cirinya orangnya banyak bicara, akrab, gerap ya, banyak teman, kemudian kemana-mana selalu komunikasi dengan siapa saja. Namun sisi kelemahan biasanya tidak disiplin, kemudian emosi labil, tidak produktif, egosentris, dan juga membesar-besarkan
masalah. Kemudian ada lagi tipe koleris ya. Biasanya orang ini adalah memiliki kemampuan yang sangat keras, kemudian juga memiliki visi praktis, produktif, tegas, dan jiwa-jiwa pemimpin. Biasanya orang dingin, cepat puas, ceroboh, dominan, sulit memaafkan, kemudian pemarah, dan juga sedikit ada istilah kejam. Ini tipe koleris. Adalah melankolis ya, adalah orang yang perfeksionis, selalu ingin sempurna ya, kemudian berbakat, analisa, pemikir, tekun, disiplin, dan rela berkorban. Sisi kelemahan ada pemurung, kemudian pembalas, berpusat pada diri sendiri, berpikir negatif, kurang bermasyarakat, kemudian tipe perasa ya, baper, teoritis ya. Dan pada tipe pragmatis, jadi orangnya tenang, kalem, objektif, diplomatis ya. Kemudian efisien, teratur, cuek, serta dapat diandalkan. Sisi kelemahan ya, kikir, egois, tidak punya motivasi, suka menunda-nunda, tidak tegas, cari aman sendiri, kemudian khawatir dan menakut. Ini ada tipe-tipe karakteristik manusia secara umum. Pada secara detail tidak sesederhana ini hanya gambaran secara umum saja untuk mengenal karakteristik personality individu secara umum. Ada 4 model kepribadian yang tadi sudah kita kupas bersama ya. Ada sanguinis, koleris, melankolis, dan pragmatis ya. Lebih lanjut nanti akan kita pelajari, coba sambil kita amati orang-orang di sekitar kita yang barangkali cocok dengan tipe sanguinis, koleris, melankolis maupun pragmatis ya. Ada beberapa pendapat yang juga berkaitan dengan tipe-tipe karakteristik manusia. Ada model Big Five menurut Lewis Goldberg: openness, consequence, extroversion, agreeableness, juga neuroticism. Ini adalah tipe model Big Five Lewis Goldberg ya. Openness to experience ya. Pada tipe ini rasa ingin tahu sangat tinggi, kemudian memiliki apresiasi terhadap seni, tidak konvensional ya. Yang rendah juga minatnya sepi, kemudian sederhana, membingungkan, konvensional, serta yang berikutnya adalah konsistensius ya. Orang yang tinggi konsistensiusnya adalah dia perencanaan yang penuh dengan tujuan, orangnya cerdas ya, dapat dipercaya, dan perfeksionis. Namun yang memiliki konsistensiusnya rendah biasanya sebaliknya, berarti ya, sulit dipercaya, kurang ambisi, cepat menyerah, mengalami kesenangan jangka pendek, dan impulsif ya. Ada lagi yang ketiga, extraversion ya, selalu enjoy, menikmati keberadaan bersama orang lain, antusias, suka berbicara dalam kelompok. Kalau extraversionnya rendah adalah introversion, menarik diri dari dunia sosial, kurang gembira, aktivitas rendah, cenderung sendiri dan tenang ya. Kurang energi. Dan juga yang keempat, agreeableness ya, agreeable, penuh perhatian, bersahabat, dermawan, suka menolong, mau menyesuaikan keinginan dengan orang lain ya. Kalau yang rendah atau disagreeable ya, kurang perhatian pada orang lain, mudah curiga, kurang bersahabat, dan kurang kooperatif, serta menempatkan keinginannya di atas orang lain. Itu adalah tipe-tipe karakteristik individu menurut Lewis ya. Ada lagi neuroticism ya, yang juga yang tinggi biasanya cenderung mengalami mudah tersulut emosi negatif, reaktif terhadap emosional, mudah frustasi dan bad mood ya. Yang rendah tidak mudah terganggu, cenderung tenang, emosi stabil, bebas dari emosi negatif yang menetap. Dan sebagainya nanti bisa disimak dari materi yang akan saya kirimkan pada pertemuan kali ini, sehingga banyak sekali pendapat juga pandangan dari para pakar dan para ahli berkaitan dengan karakteristik kepribadian setiap orang secara umum ya. Nanti bisa kita simak dalam berbagai materi-materi ini untuk melengkapi kompleksitas kepribadian manusia ya. Kalau kita bicara emosi ya, orang marah, takut, cinta, ini adalah hal yang sangat-sangat lumrah yang seringkali dialami oleh individu. Kadang sedih,
kemudian emosi, iri, pilu dan sebagainya adalah hal yang selalu terjadi dalam setiap individu. Menjadi romantika, bagaimana kemampuan seseorang untuk mampu mengendalikan dirinya terhadap berbagai situasi supaya tetap stabil, mampu menghadapi berbagai persoalan dan tangguh, menjadi jiwa yang siap menghadapi berbagai persoalan dengan cermat dan cerdas. Baik, sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Terima kasih banyak. Salam sehat dan semangat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.